Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hudi hudi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan dars kita pada kajian Tazkiyatun Nufus dari kitab Manhajus Salaf di Tazkiyatun Nufus, dan kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada pembahasan bab yang ketiga dari pasal yang kedua, yaitu penjelasan bahwasanya Tazkiyatun Nufus merupakan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa mendorong hamba-hambanya untuk bisa berusaha membersihkan jiwanya. Qali wa khawati azamah yang pada pembahasan selanjutnya di sini beliau membawakan sebuah bab baru majaa dengan nahyi an tazkiyatin nafs, bab tentang dalil-dalil yang menjelaskan larangan dari tazkiyatun nufus, larangan dari tazkiyatun nufus. Dan untuk pembahasan ini saya akan membawakan pembahasan dari kitab yang ditulis oleh Sayyid Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau atau risalah beliau Tazkiyatun Nufus, maqumuha wa maratibuha wa asbatuha. Di dalam kitab beliau merupakan sebuah pembahasan tentang anwa' tazkiyah fi syar'i min haitsu al-madhi wa dzam. Kalau kita akan membacakan dari kitab ini karena setiap apa yang disampaikan itu lebih untuk kita pahami. Dan terus terang untuk kita pahami salat ini agak susah saya pahami. Kita coba mengambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh ini untuk Ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang macam-macam tazkiyah di dalam syariat dari sisi pujian dan celaan. Kata beliau bahwasanya wa tazkiyah min haitsu al-umum ja'at bi syar'i 'ala al-'ain. Kata tazkiyah ya, kata zakka yuzakki tazkiyatan, artinya membersihkan ya. Kata tazkiyah secara umum di dalam syariat ini ada dua macam. Kalimat tazkiyah di dalam syariat kita itu
itu ada dua macam, ada dua jenis. Na'ul muharram madmumun wa na'ul masyru'. Ada tazkiyah yang diharamkan, tazkiyatul nufus yang diharamkan, yang dicela oleh syariat, dan ada tazkiyah yang disyariatkan yang dipuji. Sehingga dari sini nanti kita perlu memahami ikhwan ya akhwat ya azanillah ya terkait masalah tazkiyah, menganggap suci, ya, menganggap diri kita suci, ini ada sesuatu yang diharamkan dan ada sesuatu yang dicela, yang dipuji. Kata beliau, amma na'al madmum, adapun tazkiyah yang dicela, yang diharamkan, bahwa tazkiyatul insan li nafsihi bil madhillah wa tsana'i 'alaiha, yaitu ketika seseorang berusaha membersihkan dirinya, menganggap dirinya bersih atau suci dengan sanjungan dan pujian kepada diri, bil madhi laha wa tsana'i 'alaiha, menganggap dirinya bersih, dirinya suci dengan sanjungan dan pujian kepada diri sendiri. Ini sesuatu yang diharamkan, dicela oleh syariat. Menganggap dirinya bersih, dirinya suci dengan pujian dan sanjungan kepada diri. Wa hadza muharramun mardiyyun. Kata beliau, ini termasuk sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh syariat. Yaitu seseorang menganggap dirinya bersih, dirinya suci, dirinya terbebas dari aib, dari kekurangan, dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Ini sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dicela oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih, ya, menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah lebih mengetahui biman ittaqa, kepada siapa yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, Allah lebih paham. Maka ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menganggap dirinya bersih, dirinya suci, ya, dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian kepada diri. Allah mengatakan huwa a'lamu biman ittaqa. Allah, dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ini tazkiyah yang dibenci di dalam syariat. Terkadang kita dapatkan seseorang, ya, keadaannya demikian, ya. Terkadang seseorang, ya, menganggap dirinya bersih, dirinya terbebas dari aib, dari kekurangan, dan ini merupakan salah satu bentuk, ya, kesombongan. Dan ini merupakan salah bentuk sombongan yang dicela di dalam syariat, ya. Dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Artinya secara langsung dia terang-terangan
tidak malu-malu dia memuji-muji dirinya, menyanjung-nyanjung kehebatan dirinya, menyampaikan jasa-jasanya dan kebaikan-kebaikannya, ya, untuk mengangkat dirinya, ya, atau secara tidak langsung, ya. Tetapi bisa kita ketahui bahwasanya maksud dibalik itu adalah bagaimana dia sedang mengangkat dirinya, ya. Maka hal ini sesuatu yang dibenci oleh syariat. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci, ya. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, ketika menjelaskan ayat ini fala tuzakku anfusakum ay tamdahuha wa tashkuruha wa tanmu bi a'malikum. Maksudnya kalian menyanjung-nyanjung diri kalian, ya. Kalian memuji-muji diri kalian sendiri, wa tashkuruha, dan kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan diri kalian, ya, sebagai bentuk terima kasih kepada diri kalian, menunjukkan kehebatan dirinya, jasa-jasa dirinya, ya. Watanmu, dan kalian menganggap diri kalian besar, dari kalian hebat dan seterusnya, bi a'malikum, disebabkan amal-amal kalian. Ini orang-orang yang terfitnah dengan amal-amal kebaikan, ya. Dan ini penyakit hati. Ini termasuk penyakit hati, ya. Jangan dikira orang-orang yang Allah mudahkan di dalam beramal soleh tidak kena penyakit, ya. Ada penyakit, di antaranya seperti ini, ya. Mentazkiyah, menganggap dirinya bersih, ya, dirinya, ya, jauh dari kekurangan. Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, fala tuzakku anfusakum ay tukhbirunan nasa bitaharatiha ala wajhi tamadduh. Maksudnya kalian berusaha menyampaikan kepada manusia, ya, memberitahukan kepada manusia, kepada orang lain, ya, bitaharatiha, tentang kebersihan jiwa kalian sendiri, ala wajhi tamadduh, ya, dalam bentuk dia berusaha menyanjung-nyanjung diri. Ini yang dilarang di dalam syariat, ya. Ini yang dilarang, dan ini termasuk sifat tercela. Dan tabiat manusia juga tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini, ya. Tabiat manusia tidak suka dengan orang-orang ketika bermuamalah dengan orang-orang yang setiap saat dia berusaha bagaimana meninggikan dirinya, ya, mengunggulkan dirinya, menunjukkan kehebatan-kehebatannya, jasa-jasanya, dan yang lainnya. Manusia tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini, dan ini sifat yang tercela. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah mengatakan Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Kata Sa'di, fa inna taqwa mahalluha al-qalb. Karena ketakwaan itu tempatnya di hati, bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan, dipamerkan, diperlihatkan kepada yang lain. Wallahu wal mutalli alaih, dan Allah yang akan melihatnya, ya. Al-mujazi ala ma fihi min birrin wa taqwa, dan Allah lah yang akan memberikan balasan terkait dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan yang ada di dalam hati tersebut. Tidak perlu ditunjukkan, diperlihatkan kepada yang lain, ya. Wa amman nas, adapun manusia, kata Sa'di, fala yaghnuna ankum minallahi syai'a, ya. Manusia, ya, tidak butuh sedikit pun, ya, atas kalian dari Allah. Artinya manusia
Tidak butuh dengan apa yang ada dalam hati-hati kalian. Ya. Tidak butuh, bahkan manusia tidak suka kalau ya bertemu dengan orang-orang yang dia senantiasa berusaha ya menganggap dirinya bersih, dirinya paling hebat dan seterusnya, paling berjasa dan seterusnya. Ya. Fanuhina an nuzakkiya anfusana bitsana'i 'alaiha wa tamjidiha bil kalam. Maka kata Syekh Al-Hilmi mengatakan kita dilarang ya. Kita dilarang untuk kita membersihkan diri kita, menganggap diri kita bersih bitsana'i 'alaiha dengan senantiasa memuji-muji diri kita sendiri ya. Memuji diri kita sendiri wa tamjidiha bil kalam dan mengagung-agungkan diri dengan ucapan. Ya, ini dilarang ya. Ini sesuatu yang dilarang. Dan ini termasuk sifat tercela. Bukan sifat yang baik yang terpuji. Fahadha huwa an-naw' al-muharram alladhi nahallahu azza wa jalla an. Dan inilah jenis tazkiyah yang dilarang seperti ini. Ini makna dari fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian bersih ya dengan memuji-muji, menyanjung-nyanjung diri kalian ya. Ya agar manusia memberikan pujian-pujian. Ya. Apalagi kalau itu tidak ada pada dirinya. Apalagi kalau itu dalam rangka untuk menutupi kekurangan dan seterusnya. Tentu ini lebih rusak lagi ya. Ini sesuatu yang dilarang. Kemudian wa amma an-naw'u tsani wa huwa al-mamduh al-muraghab fi. Jenis tazkiyah yang kedua adalah tazkiyah yang terpuji yang kita ya dianjurkan untuk senantiasa berusaha melakukannya. Tazkiyatun nufus yang terpuji yang kita senantiasa diperintahkan, bahkan Allah memuji orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan jiwanya. Seperti apa tazkiyah yang kedua ini? Wa huwa tazkiyatun nafsi bil a'mali shalihah. Tazkiyah yang terpuji adalah seseorang berusaha membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Ya. Yang dengan sebab amal-amal soleh yang dia kerjakan, dia akan senantiasa mengangkat ya jiwanya, ya, memuliakan jiwanya, bukan dengan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada dirinya, tapi dengan amal soleh ya. Wa huwa an yuzakkiyal muslimu nafsahu bi ta'atillah minal i'tiqati wal qawli wal amal kama sayati tanbihu ala hadha. Dan tazkiyah yang terpuji ini tazkiyah dalam bentuk melakukan amal-amal soleh, yaitu adalah usaha seorang muslim untuk membersihkan jiwanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik ketaatan-ketaatan yang kaitannya dengan i'tiqad, amalan-amalan hati, wal qaul, maupun ketaatan-ketaatan kaitannya dengan ucapan-ucapan lisan, wal amal, maupun dengan amal perbuatan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Maka inilah ikhwani wa akhwati azanallahu yakum tazkiyatun nufus yang senantiasa kita diperintahkan untuk berusaha menjaganya, memeliharanya, dan Allah memuji orang yang senantiasa melakukannya, yaitu tazkiyatun nufus yang berusaha membersihkan diri, mensucikan diri dengan melakukan amal-amal ketaatan ya. Fa'idzan at-tazkiyatul maqsudah huna hiya at-tazkiyatul lati tarji'u ila al-a'mal as-salihah allati athna Allahu ala ahliha ya. Kata Syekh Ruhaili di dalam risalah beliau Tazkiyatun Nufus ini, kata beliau dengan demikian tazkiyah yang kita maksudkan di sini yang akan beliau bahas ya,
yaitu tazkiyah yang senantiasa kembali kepada amal-amal saleh. Bukan tazkiyah dalam bentuk seseorang mengangkat diri dengan sanjungan-sanjungan dan pujian, bukan. Ya. Tetapi tazkiyah dalam bentuk seseorang sibuk untuk memperbaiki dirinya dengan berbagai macam amal-amal saleh, amal ketaatan. Allati athnallahu ala ahliha, yang Allah telah memuji para pelakunya. Allah telah memuji para pelakunya. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum terkait dengan tazkiyatun nufus, ya, pembagian tazkiyatun nufus yang terpuji dan yang tidak terpuji, ya, sehingga nanti kita tidak salah paham di dalam memahami nas-nas, ya, di mana di dalam sebagian nas Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada orang-orang senantiasa mentazkiyah dirinya, dan di sebagian nas yang lain Allah mencela orang-orang yang mentazkiyah dirinya. Ya. Itu dua jenis tazkiyah yang disebutkan di dalam syariat. Kemudian beliau, ya, Syarahili rahimahullah hafizallahu taala, beliau setelah menjelaskan tentang dua macam tazkiyah ini, ada tazkiyah yang terpuji dan tazkiyah yang tercela, dan selanjutnya akan dibahas, ya, selanjutnya adalah tazkiyah yang terpuji, ya, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal-amal ketaatan, ya. Beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan di dalam tazkiyatun nufus, ya. Ya. Maratib tazkiyatun nafs. Tingkatan-tingkatan dalam tazkiyatun nufus. Secara umum, beliau di sini menyebutkan ada dua tingkatan di dalam tazkiyatun nufus, sebagaimana ini kembali kepada definisi takwa itu sendiri. Ya. Sebagaimana ini kembali kepada pengertian atau makna dari takwa. Sebagaimana kita banyak dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna takwa, ya. Bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya. Dan karena tazkiyah ini adalah salah satu bentuk amal ketakwaan, amal ketaatan, maka tazkiyatun nufus ini juga ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Tazkiyatun nufus dengan bentuk melaksanakan yang Allah syariatkan, melaksanakan perintah-perintah yang Allah syariatkan. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nufus bitarkil mahdzur. Tazkiyatun nufus dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ini dua macam bentuk tazkiyatun nufus atau tingkatan tazkiyatun nufus. Ya, tingkatan-tingkatan tazkiyatun nufus di dalam melaksanakan yang disyariatkan dan di dalam meninggalkan yang dilarang. Adapun yang pertama, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Tazkiyatun nufus dengan bentuk melaksanakan sesuatu yang disyariatkan, takunu bi ta'ahudil muslim li imanihi wa li asbabi ziyadatihi. Wa tajannubi asbabin naqsi. Tazkiyatun nufus dengan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan
itu dalam bentuk seorang muslim senantiasa berusaha memperhatikan keimanannya sebab-sebab yang akan bisa menambah keimanannya dan meninggalkan perkara-perkara yang akan mengurangi keimanannya. Itu bagaimana seorang muslim senantiasa dia memperhatikan keimanan dia. Perkara-perkara apa saja yang akan bisa menambah keimanannya, ya, dan perkara-perkara apa saja yang akan menjadi sebab berkurangnya keimanan dia. Dan kita mengetahui bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Dan ini termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang bukan dalam satu keadaan, ya. Tapi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan dan akan berkurang dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Sudah masuk Islam? Ya sudah. Ya ada dulu habis itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi tingkatan tazkiyah yang pertama yang dulu jelaskan adalah tazkiyah bagaimana seseorang senantiasa berusaha menjaga kebersihan hatinya dengan melakukan amal-amal ketaatan, melaksanakan perintah-perintah yang Allah syariatkan di dalam syariat, yang telah Allah perintahkan di dalam syariat ini, yang itu akan berpengaruh pada keimanan seseorang, akan berpengaruh pada keimanan yang ada di dalam hati seseorang, ya. Karena amal-amal ketaatan itu punya pengaruh, ya, di dalam keimanan yang ada di dalam hati. Maka kata beliau mengatakan wa ma'lumun annal iman muta'allaqun bil i'tiqadi wal qawli wal amal. Dan sudah diketahui bahwasanya keimanan itu senantiasa terkait dengan amalan-amalan, dengan keyakinan-keyakinan, ucapan maupun amal perbuatan. Ya. Ini iman seseorang itu sangat berpengaruh, terpengaruh dengan keyakinan yang di dalam hati, ucapan lisan dan amal perbuatan. Ya. Sebagaimana ini keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati, ucapan dalam lisan dan amal di dalam perbuatan. Wa min huna yatabayyanu anna tazkiyata tarji'u ila hadhihi al-ajza' as-salasah. Kata beliau Syarahali hafizallahu taala, dari sini maka kita menjadi memahami, kita paham bahwasanya tazkiyatun nufus ini senantiasa kembali kepada tiga bagiannya. Tazkiyatun nufus kembali kepada tiga perkara ini, yaitu al-i'tiqad, amalan-amalan hati, wal qaul, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Amma tazkiyatul muta'alliqah bil i'tiqad. Adapun yang pertama, tazkiyatun nufus melaksanakan perintah yang kaitannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati, fatakunu bitahqiqil a'malil qalbiyah.
Maka tazkiyatun nufus yang kaitan dengan i'tiqad ini akan terwujud dengan mewujudkan amalan-amalan hati. Bagaimana seorang muslim senantiasa memperhatikan amalan-amalan hatinya, ya. Bagaimana dia senantiasa memperhatikan, ya, kondisi hatinya, ya, minal mahabbah wal khauf wal raja wat tawakkul wal ikhlas lillahi azza wa jalla fil amal. Apa saja bentuk amalan-amalan hati? Amalan hati di antaranya al-mahabbah, kecintaan. Ini amalan hati. Ya. Al-mahabbah ini amalan hati. Wal khauf, takut. Wal raja, dan berharap. Wat tawakkul, dan tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas lillahi fil amal, dan memurnikan niat, memurnikan tujuan hanya untuk Allah di dalam beramal. Wa ma yakunu fil qulubi min ta'zimillahi azza wa jalla wa ta'zimi syar'i wa min mahabbatid din wa mahabbati ahli. Dan termasuk juga di antara amalan-amalan hati yaitu pengagungan kepada Allah. Bagaimana seorang muslim hatinya senantiasa dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebesaran Allah yang masuk di dalam hatinya. Wa ta'zimi syar'i, pengagungan kepada syariat. Pengagungan kepada syariat. Ini bentuk tazkiyatun nafs kaitannya dengan i'tiqad. Bagaimana seorang muslim berusaha untuk memasukkan kebesaran Allah di dalam hatinya dan memasukkan pengagungan kepada syariat Allah, ya. Mengagungkan syariat Allah, memuliakan syariat Allah. Wa min mahabbatid din, dan kecintaan kepada agama. Wa mahabbati ahli, dan kecintaan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agama. Ya. Kullu hadza mimma tasku bihil qulub wa yasluhu bihi haluha. Kata beliau, kata Syekh Ruhaili hafizahullah taala, perkara-perkara ini semua ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariat Allah, memuliakan syariat Allah, menanamkan kecintaan yang besar kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, ini semuanya akan senantiasa membersihkan jiwa seorang hamba dan akan memperbaiki keadaan jiwanya. Akan memperbaiki keadaan jiwa hamba. Ya. Ketika seorang hamba memperhatikan, ya, amalan-amalan tersebut. Oleh hadza qala an-nabiy alaihi salatu wassalam ala ma jaa fi hadits Nu'man bin Bashir fi sahihain. Oleh karena itulah terkait permasalahan hati ini, bagaimana, ya, usaha seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan hati ini, menjaga kebersihan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an di dalam sahih Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah. Ya, ada segumpal daging. Ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain pun akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak anggota badan yang lain. Ala wahiyal qalb. Inilah hati kita. Inilah hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan wa akhwati azanakum, di sini mengingatkan kembali kepada kita tentang pentingnya bagi kita menjaga hati kita, ya. Menjaga hati kita bagaimana? Dengan memperhatikan amalan-amalan hati kita, ya. Bagaimana kita senantiasa menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah,
Ya, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara bentuk mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada syariat Allah. Ya. Maka kita lihat orang-orang yang tidak pernah memperhatikan ini, memperhatikan hatinya, dia akan rusak. Ya. Dia akan rusak keadaannya. Dia akan rusak keadaannya. Ya. Walaupun dia ya menempuh toriko, cara-cara ya dalam memperbaiki hatinya, tapi kita lihat dia menjadi orang yang sangat tamak, ya, tamak dengan sanjungan-sanjungan manusia, tamak dengan pujian-pujian manusia, jauh dari keikhlasan di dalam beramal, jauh dari ya pengagungan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana marahnya ketika diperingatkan untuk kembali kepada syariat itu, kepada syariat Allah. Ya. Sebaliknya yang ada bagaimana dia senantiasa berusaha ya membersihkan, mensucikan dirinya, menyanjung dirinya dan seterusnya. Maka ini orang-orang yang tertib. Maka tazkiyatun nufus yang benar adalah bagaimana seseorang yang pertama memperhatikan amalan-amalan hati dia tersebut. Fa'adhamu ma tuzakka bihin nafsu al-istiqamatu ala ma syara'a Allahu lil mu'minin min a'malil qulub bi an yuhaqqiquha tahqiqan sahihan ala wajhi alladhi yurdillaha azza wa jalla. Kemudian beliau Syekh Ruhaili mengatakan perkara yang paling besar untuk membersihkan hati seorang hamba, ya, a'zamu ma tuzakki bihin nafsa, perkara yang paling besar untuk membersihkan hati seseorang yaitu al-istiqamatu ala ma syara'a, bersikap lurus istiqamah di atas syariat. Ini ikhwani wa akhwati azallahu ya. Tidak ada perkara yang paling besar, paling berpengaruh di dalam membersihkan hati seorang hamba kecuali istiqamah di atas syariat. Istiqamah di atas menjalankan syariat Islam. Maka tentunya tidak bisa dilepas antara ya tazkiyatun nufus dengan istiqamah di atas agama, di atas syariat. Ya. Maka orang-orang yang ingin menempuh jalan tazkiyah, ingin membersihkan hatinya, maka yang paling pertama dia perhatikan adalah bagaimana dia bersikap lurus istiqomah di atas syariat Islam. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Ya. Bagaimana dia senantiasa lurus ya di dalam melaksanakan syariat ini, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Ikhlas di dalam amal, menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, dan senantiasa ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua petunjuk-petunjuk yang menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah istiqamah. Inilah istiqamah, dan ini kata beliau sebesar-besar perkara yang akan bisa membersihkan hati seorang hamba. Maka siapa saja yang meninggalkan jalan istiqamah, maka dia akan rusak hatinya. Dia akan rusak hatinya. Dia tidak akan bisa memperbaiki keadaan hati. Bi an yuhaqqiquha tahqiqan sahihan, yaitu dalam bentuk seseorang berusaha mewujudkan istiqomah ini dengan benar, merealisasikan sikap istiqomah dengan benar ala wajhil ladzi yurdillaha, sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Ya. Bagaimana seseorang istiqomah di atas menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang Allah ridhai, dan itulah orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Itulah orang-orang yang Allah tolong, Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, orang-orang yang di atas siratal mustaqim itu orang-orang yang mereka Allah tolong untuk menggabungkan dua perkara, yaitu antara ilmu yang hak, ilmu yang sahih, dan amalan yang saleh. Inilah orang-orang yang di atas jalan yang lurus istiqamah. Ketika kita senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam salat kita, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang telah Aku berikan nikmat kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan dua golongan jalan manusia yang menyimpang dari istiqamah. Dua tipe manusia yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang pertama, orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Aku murkai. Walad dhalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat jalan. Ya. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu kepada mereka, diberikan nikmat hidayah, tetapi dia lebih condong kepada dunianya. Ya, akhlada ilal ard, dia lebih condong kepada nafsunya dan dia tinggalkan petunjuk. Ya. Ad-dhalin adalah orang-orang yang tersesat jalannya karena dia tidak mendapatkan ilmu yang benar. Maka ikhwani wa akhwati azanallah yakum, inilah dua wasilah kita mendapatkan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berusaha mendapatkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, petunjuk yang benar, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wa amma tazkiyatun muta'alliqah bil amal. Adapun yang berikutnya tazkiyah yang terkait dengan amal perbuatan, fatakunu bi tazkiyatil 'abdi nafsahu bi ta'atillah bi a'malil jawari. Maka tazkiyah yang terkait dengan amal perbuatan ini, yaitu ketika seorang hamba senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal jawari, amal-amal anggota badannya. Wa dzalika bi imtithali ma amara ma syara'a Allahu min a'malil jawarih, yaitu dengan merealisasikan, melaksanakan apa yang Allah syariatkan dari amalan-amalan anggota badan, kas-salati waz-zakati was-shaum wal hajj, seperti salat, zakat, puasa, haji, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu semuanya terkait dengan amal jawari, amal anggota badan, amal lahir. Wa kullu ma huwa muta'allaqun bi amalil jawari, semua perkara-perkara yang terkait dengan amal-amal anggota badan kita. Fa innan nafsa tasku bi imtithali hadha an-naw' min anwalil ibadat. Kata beliau, jiwa seseorang itu akan senantiasa bersih, ya, akan senantiasa tumbuh, ya, akan senantiasa berkembang keimanannya, ketakwaannya, bimtithali hadzal naw' min anwa'il ibadat, dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu. Maka seorang muslim ketika dia benar-benar melaksanakan ibadah, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian kekhusyuannya, ya, dia lakukan ibadah-ibadah tersebut dengan benar, maka ini punya pengaruh di dalam kebersihan hatinya, tumbuhnya keimanan di dalam hati, kekuatan, ya, ketakwaan yang ada di dalam hati. Wa tazkiyatun nafsi bil aqwal. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun nufus, membersihkan diri dengan ucapan, dengan perkataan. Takunu bi qiraatil Quran, itu akan terwujud dengan diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amri bil ma'ruf al muta'alliq bil lisan, atau amar ma'ruf yang kaitannya dengan lisan, menyampaikan perkara-perkara, ya, syariat ini kepada manusia atau memperingatkan dari sesuatu yang Allah larang. Fa inna hadza min a'wadil bir, ini semua termasuk di antara amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Ya. Maka tazkiyah dengan lisan, ya, kalau kita lihat pada definisi tadi, maka ada dua macam, ya.
Ya, mentazkiyah diri, membersihkan diri dengan ucapan kita itu ada dua bentuk, ada yang terpuji dan ada yang terlarang. Yang terpuji tadi, ya, dengan kita gunakan lisan kita untuk ibadah, kita gunakan lisan kita untuk melakukan amal-amal ketaatan, baik itu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan membaca Quran dan berzikir dan seterusnya. Ya, ada pun yang tercela tadi itu bagaimana seseorang menggunakan lisannya untuk ya memuji-muji diri, menyanjung-nyanjung diri. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma taqaddam min tazkiyati nafsi bi fi'lil masyru' bihasabi aqsami thalatha as-sabiqa yanqasimu min haitsu darajatil masyru'iyyah ila qismain wajibin wa mustahab. Semua bentuk-bentuk tazkiyatun nufus dalam wujud melaksanakan perintah-perintah yang disyariatkan, yang ada 3 macam tadi, baik itu kaitannya dengan keyakinan-keyakinan, amalan-amalan hati, atau kaitannya dengan amalan-amalan lisan, atau kaitannya dengan amal-amal perbuatan, maka ditinjau dari pensyariatannya amalan, maka tazkiyah ini terbagi menjadi 2. Ada tazkiyah yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ya, sebagaimana amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang mustahab, atau ada yang sunnah. Ya, maka tazkiyatun nufus, ya, ada yang menjadi kewajiban, artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Karena itu termasuk bentuk-bentuk amal ketaatan yang sifatnya wajib. Ya, kalau ditinggalkan berdosa. Dan ada tazkiyatun nufus yang mustahabbah, yang sifatnya mustahabbah, sesuatu tambahan keutamaan, ya, kaitannya dengan amal-amal yang sifatnya mustahabbah. Fal wajibu idza addahul abdu tahaqquqa lahu al-imanul wajib wa istahaqqa an yakuna min ahlil jannati bimtithalihi lima aujaballahu alaihi idza tarakal muharram. Maka tazkiyatun nufus dalam bentuk melakukan ketaatan seperti ini, ya, terbagi menjadi 2, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Yang wajib yaitu tazkiyatun nufus yang bisa, ya, mewujudkan keimanan yang wajib, al-imanul wajib, keimanan yang wajib, wastahaqqa an yakuna min ahlil jannah, dan dia berhak untuk menjadi ahlu surga dengan melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apabila seorang hamba dia istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, maka dia berhak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Ini tazkiyatun nufus yang wajib, melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Wal mustahab, dan tazkiyatun nufus yang mustahab, idza haqqaqahu al-'abdu tahaqquqan lahu al-imanul mustahab, yaitu tazkiyatun nufus yang apabila dikerjakan dia akan mewujudkan keimanan yang mustahab, keimanan yang hukumnya sunnah. Wa huwa darajatun 'aliyah minal iman fawqal imanul wajib. Dan iman mustahab ini kata beliau adalah keimanan yang tingkatannya lebih tinggi daripada iman wajib, iman yang pokok dan iman yang mustahab yang di atasnya. Ya. Iman yang di atasnya tentunya setelah seseorang, ya, dia berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, kemudian dia menambah dengan amal-amal yang dianjurkan. Ya. Ini al-iman al-mustahab, ya, keimanan yang tingkatannya lebih tinggi daripada keimanan yang wajib. Ya. Seseorang yang ditolak oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan tambahan. Ya. Walihada fal imanu lahu kamalan.
Karena itulah kata beliau, keimanan itu ada dua bentuk kesempurnaannya. Ya. Kamalun wajibun wa kamal mustahabun. Tingkatan keimanan seseorang itu ada dua tingkatan kesempurnaan. Yang pertama tingkatan kesempurnaan yang wajib dan tingkatan mustahab. Ya. Kamal wajib, keimanan yang wajib artinya keimanan yang harus ditunaikan seorang hamba. Ya, kesempurnaan iman yang wajib di sini yatahaqqaqu bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Keimanan yang wajib ini akan diraih oleh seorang hamba dengan melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka seorang hamba akan meraih tingkat kesempurnaan iman yang wajib yang harus dia tempuh. Itu diraih dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, kamalun mustahab, keimanan mustahab. Ya, mustahab artinya sesuatu yang dianjurkan sebagai bentuk tambahan kesempurnaan. Yatahaqqaqu bi fi'lil mustahabat ba'dal wajibat. Ini akan bisa diraih seorang hamba dengan melakukan amalan-amalan mustahabbat, amalan-amalan sunnah, ba'dal wajibat, setelah dia menunaikan amal-amal kewajiban. Ya, setelah dia menunaikan amal-amal kewajiban. Wa ashabul kamalil wajib humul abrar ashabul yamin, wa ashabul kamalil mustahab humus sabiqun al-muqarrabun. Kata beliau, orang-orang yang sampai pada tingkatan al-kamalul wajib, kesempurnaan iman yang wajib, mereka adalah al-abrar ashabul yamin. Mereka adalah golongan al-abrar, orang-orang yang baik, ashabul yamin, golongan kanan. Wa ashabul kamalul mustahab, adapun al-kamal mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab, dan ini tingkatannya di atas kamalul wajib. Hum as-sabiqun al-muqarrabun, mereka adalah orang-orang sabiqun, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, tetapi dia saling berlomba-lomba pula di dalam amalan-amalan mustahabbat yang Allah syariatkan. Ya, al-muqarrabun yang senantiasa Allah dekatkan. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, tingkatan yang pertama dari tazkiyatun nufus, yaitu di dalam melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, tazkiyatun nafsi bitarkil mahdzur. Tingkatan yang kedua adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Wa tatahaqqaqu hadhihi al-martabatu bijtinabil muharramat wa sairil ma'asi. Tingkatan tazkiyah yang kedua ini akan terwujud pada seseorang dengan meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan dan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Wa hiya an yajtanibal 'abdu kullama nahallahu anhu minal muharramati wal ma'asi wadh dhunub bi kulli suwariha kabiriha wa saghiriha. Dan tazkiyah seperti ini adalah dalam bentuk seorang hamba senantiasa berusaha menjauhi perkara-perkara yang Allah larang darinya, dari perkara-perkara yang diharamkan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa dengan semua bentuk macamnya, yang kecil maupun yang besar, yang kecil maupun yang besar.
Ini dua bentuk martabat tingkatan tazkiyatun nufus, ya. Tazkiyah dalam bentuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, usaha seorang untuk membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, ya, senantiasa menumbuhkan keimanan di dalam jiwanya, ya, dengan bentuk melaksanakan amal-amal ketaatan, dan yang kedua dalam bentuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Makanya di dalam tazkiyatun nufus, ya, para ulama menjelaskan ada dua macam bentuk tazkiyah. Yang pertama adalah at-tahliyah dan at-takhliyah, ya. At-tahliyah kalau pakai ha itu artinya usaha seseorang untuk menghiasi dirinya. Menghiasi dirinya dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Itu namanya tahliyah, ya. At-tahliyah bi fi'li ta'at, ya. Bagaimana seseorang senantiasa berusaha menghiasi dirinya, ya, memperindah dirinya dengan melakukan amal-amal ketaatan. Kemudian yang kedua at-takhliyah, yaitu bagaimana seseorang berusaha membersihkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, dua tingkatan, dua martabat tazkiyatun nufus yang hendaknya senantiasa kita perhatikan dan kita jaga. Maka siapa saja yang ingin menempuh jalan ini, ingin senantiasa berusaha membersihkan jiwanya, memperhatikan keadaan jiwanya, maka dia tidak akan lepas dari dua perkara ini. Bagaimana dia senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan, dan bagaimana dia senantiasa berusaha istiqamah meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang darinya. Ikhwani akhwati a'azzallahu. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan sebagai penjelasan terkait dengan pembahasan tentang tazkiyatun nafs yang dilarang maupun yang dipuji dalam Islam, dan bentuk tazkiyatun nafs mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.